Ya, yang pertama terima kasih Prof dan Dr. Andri dan semuanya. Ini ingin share, saya sudah beberapa seri ini saya ikutin apa yang Prof sampaikan dan terkait dengan dinamika di daerah. Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh ini top referral hospital untuk pusat rujukan Aceh, 738 tempat tidur. Jadi kami juga mengalami turbulensi yang berat, terutama 2 bulan terakhir ini April dan Mei. Ini terjun bebas dari klaim kami yang terutama melayani pasien BPJS dengan era COVID ini di bulan April dan Mei, yang biasanya capaian klaim kami bisa 42 miliar, tapi bulan April dan Mei kami hanya bisa mengklaim cuma 18, jadi sekitar 60% itu drop. Jadi untuk itu tentunya kita berpikir keras juga melaporkan ke pemilik rumah sakit. Ternyata suasana begini juga dialami oleh rumah-rumah sakit daerah yang biasanya yang penyuplai, yang merujuk pasien pada kami. Ya. Jadi untuk itu tentunya yang secara psikologis dari seluruh stakeholder internal, tentunya dalam era yang begini, masing-masing dokter spesialis juga ada himbauan dari perhimpunannya bahwa itu untuk sangat hati-hati di dalam memberikan pelayanan di rumah sakit. Dan itu kita bisa pahami. Dan itu berjalan dengan dinamika yang panjang, sehingga pada awal bulan Juni, ya, kita sudah mulai berpikir, kalau begini terus kita akan kolaps ini. Terutama BLUD Rumah Sakit Zainul Abidin, kita untuk membayar tenaga kontrak dengan BLUD aja hampir 3 miliar per bulan. Jadi 1.400 tenaga kontrak. Kalau misalnya tetap tidak naik angka kunjungan atau angka-angka yang biasanya kita peroleh dari klaim dari BPJS, tentunya kita akan bermasalah. Karena kita BLUD, sebelum COVID-19, capaian BLUD Zainul Abidin yang sudah 8 tahun ini sudah 65%. Malah kita merencanakan 3 tahun lagi ini akan bisa sepenuhnya kita bisa mandiri. Jadi kita mengelola hampir 1 triliun tiap tahun dan kita mampu untuk mandiri sekitar 65%. Jadi terkait dengan seperti apa seorang manajer atau pimpinan di rumah sakit ini memang persis seperti yang teori dari meta leadership ini. Tentunya yang harus kita selalu berkomunikasi dengan baik adalah dengan pemimpin rumah sakit, pemilik rumah sakit, yaitu Pak Gubernur. Jadi apa yang keinginan beliau atau apa yang memang yang menjadi kegalauan dari kita rumah sakit, melapor ke Dewan Pengawas, kemudian kita mengambil langkah-langkah strategis untuk seperti apa. Termasuk secara internal kita juga melakukan rapat-rapat dengan dokter-dokter spesialis, dengan tentunya dengan suasana sekarang ini tentunya meskipun kita antar departemen, itu pun juga kita melakukan rapat-rapat yang orang jumlahnya banyak juga dengan Zoom sistem, sehingga kita sepakat di saat bulan puasa menjelang hari raya kita sudah berancar-ancar ini. Yang penghasil uang terbanyak biasanya juga di kamar operasi. Jadi di zaman masa April dan Mei, operasi kita ini yang biasanya 60-70 pasien per hari itu biasanya hanya tinggal 12 pasien per hari yang itu emergensi dan urgensi. Jadi ini pada bulan Juni sepakat semuanya di PJP dan kita untuk kembali untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita karena kita tidak tahu COVID ini kapan akan berakhir dan kita harus survive untuk itu. Dan itu sepakat, malah kita sudah memulai per 2 Juni ini sudah membuka kembali operasi-operasi elektif yaitu yang terjadwal. Dan kita bersyukur bahwa ternyata animo dari dokter spesialis yang sebelumnya memang dipenuhi dengan rasa takut, apalagi mendengar rumah sakit, pengalaman rumah sakit lain yang tenaga medisnya juga banyak yang meninggal segala macam. Tetapi sekarang kita melakukan upaya-upaya penapisan secara ketat sehingga tidak ada ketakutan lagi dari BPJP dan yang memberi pelayanan. Jadi pemenuhan APD, kemudian itu kita bekerja sama dengan sesama mitra kita, terutama adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ini menjadi paling strategis karena di dalam memenuhi segala kepentingan yang terkait dengan COVID ini, baik sumbangan dari pemerintah pusat itu melalui Dinas Kesehatan. Termasuk kami di dalam menyiapkan ruang-ruang tambahan untuk isolasi, untuk ventilator dan segala macam, itu segala macam usulan-usulannya adalah melalui Dinas Kesehatan. Zainul Abidin adalah salah satu rumah sakit
Aceh yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai rujukan COVID bersama dengan Rumah Sakit Cut Mutia di Aceh Utara. Jadi pengalaman kami memang persis seperti yang Prof katakan, tidak bisa diam-diam saja atau karena memang rumah sakit pemerintah lantas membiarkan apa yang terjadi. Justru kita sudah terbiasa melihat bahwa ini ada sesuatu yang harus kita bekerja sama dengan harmoni, baik ke atas, ke samping, dan ke bawah. Dan yang paling penting juga adalah dengan pers. Ini saya lihat ini penting. Ada media arus utama itu juga harus bisa mendeliver apa yang kita kerjakan di rumah sakit, apa yang kita lakukan dengan pembicaraan dengan pemilik rumah sakit, dan apa ekspektasi masyarakat. Karena juga masyarakat menginginkan kapan misalnya rumah sakit berfungsi seperti normal kembali, kapan bisa dilakukan operasi-operasi seperti biasa, dan juga kapan poliklinik itu bisa dilakukan kunjungan seperti biasa. Jadi yang kami lihat dalam paparan beberapa kali Prof. Laksono yang menyampaikan ke kami, tentunya ternyata di dalam mengimplementasikan seperti apa itu meta leadership, itu sangat mengena sekali. Jadi memang nggak bisa dihindari. Kadang ada direktur rumah sakit itu karena pilihannya karena pilihan politik. Tetapi apapun memang kalau memang pilihan politik, dan itu harus belajar, harus bisa membuat rumah sakit itu survive. Nah, jadi ini yang kami rasakan di Rumah Sakit Zainul Abidin. Mudah-mudahan turbulensi yang terjadi 2 bulan ini, dan kita berharap mulai Juni ini bisa naik pelan-pelan, sehingga kita mengharapkan mungkin 2-3 bulan ke depan bisa ya seperti pada bulan Maret kita hanya penurunan hanya 10%. Dan kami yakin, dan ini bukan kejadian biasa saja, tetapi adalah by design, dari upaya bersama dan ada keinginan bersama bahwa rumah sakit organisasi yang besar ini mesti survive dan jalan dengan baik. Demikian, Prof. Terima kasih.